Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kejadian 15 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat ini adalah bagian dari peristiwa di mana Allah menjanjikan keturunan seperti bintang di langit kepada Abram. Dan ayat yang ke-6 berkata, "Lalu percayalah Abram kepada Tuhan." Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepercayaan Abram diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Tapi ada yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-16, di situ ada peristiwa di mana Sarai menawarkan hambanya Hagar untuk dihampiri oleh Abram. Sehingga mereka mempunyai keturunan. Dan saat itu Abram tidak membantah Sarai, melainkan dia langsung menerimanya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu Saudara-saudari, Abram percaya kepada Allah. Tetapi waktu ditawarkan Hagar, Abram tidak menolak. Abram langsung mengiyakan. Padahal saat itu istrinya adalah Sarai. Tentunya kalau Abram percaya kepada Allah, Abram akan berkata kepada Sarai, "Keturunan yang dijanjikan Allah pastinya dari engkau karena engkau istriku." Akan tetapi Abram mengiyakan usulan dari Sarai. Tapi kalau kita berpikir tanpa menghakimi Abram saat ini, mungkin saat Abraham ditawari Hagar oleh Sarai, mungkin Abram berpikir seperti ini. Wah, mungkin Allah mau memberikan keturunan melalui Hagar. Karena Sarai sudah tidak mungkin. Karena Sarai umurnya sudah lewat untuk memiliki anak atau mengandung anak. Jadi bisa jadi melalui Hagar aku mempunyai keturunan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukankah saat-saat seperti ini kita mungkin dalam kehidupan kita sering juga berpikir seperti Abram. Ketika ada janji firman Tuhan datang kepada kita, kita mungkin berpikir bahwa apa jangan-jangan jalannya seperti ini ya? Apa jangan-jangan jalannya seperti itu ya? Lalu kita langsung mengambil keputusan dengan emosi, dengan tergesa-gesa. Belajar dari pengalaman Abraham, kita perlu menghormati Tuhan. Kita perlu menanyakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Memang kita tidak tahu masa depan Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kita perlu menanyakan segala sesuatunya kepada Tuhan sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Memang betul ini hidup kita. Kita berhak mengambil keputusan atas hidup kita. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus katakan bahwa matikan dalam dirimu. Jadi seyogianya, seharusnya kita harus mati. Keputusan kita adalah keputusan yang kesekian dibanding keputusan Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan menjadi yang utama. Jadi ketika ada firman Tuhan masuk, pikiran kita nomor sekian. Kita dahulukan firman Tuhan. Caranya ya seperti tadi saya pernah sebut, tanya dulu kepada Tuhan. Minta tanda, berdoa minta tanda. Seperti Eliezer waktu dia datang ke keluarganya Ribka, dia minta tanda kepada Tuhan. Tuhan, siapa yang memberi makan unta-untaku, memberi minum unta-untaku dan memberi minum aku, maka dialah gadis itu. Juga Gideon meminta tanda. Tanya kepada Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan, kita tanya segala sesuatunya kepada Tuhan. Bergaul erat dengan Dia. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau kembali mengajar kami, supaya kami menghormati Engkau dengan menanyakan segala sesuatunya kepadamu. Menanyakan setiap keputusan yang harus kami ambil kepadamu. Setiap kegiatan-kegiatan apapun Tuhan itu yang harus kami lakukan, kami tanyakan dulu kepadamu. Terima kasih Tuhan, biar mulai saat ini kami selalu menanyakan segala sesuatunya kepadamu, menghormati keputusanmu dan melakukannya.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hamba berdoa bagi umat-umatmu, jemaat-jemaatmu. Mereka yang harus bekerja, harus sekolah, harus berwirausaha, harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Tuhan berkati mereka. Tuhan mampukan mereka. Beri kesehatan, kekuatan. Jaga, lindungi. Beri hikmat, urapi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan bersamamu, Engkau akan membuat mereka berhasil. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, segala mara bahaya orang-orang yang ingin berniat jahat. Orang-orang yang memiliki maksud tidak baik. Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.